bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau kok keren Jokowi, berarti yang berkhianat siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Jangan dibolak-balik karena Jokowi itu ada pengkhianatan. Berarti gini dong, berarti begitu kuatnya Jokowi di PDIP. Berarti begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Enggak, karena Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis berapa? Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Kalau pujian Pak Prabowo itu tulus, ya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Betul. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus, karena dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi wakilnya Pak Prabowo sekarang. Sebentar. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, rekam jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi. Wali Kota 2 periode, 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali, dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali, luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Dan ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya, penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana, saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya, karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati, ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo? Itu ya ada kepentingannya, mengamankan kepentingan putranya itu, Mas Gibran, supaya tetap bisa bersama. Kan Pak Prabowo dicalonkan jadi capres, jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PDI Perjuangan gak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka. Gini, kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda, gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja, bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua gamblang. Jadi menurut relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui
budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah maksud kami. Ya gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Gak, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun, kenapa sih Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Gimana, Maksudnya gimana? begitu nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Intinya, partai. Tegak lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita dandangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi? Iya Jadi dong. perjuangan nggak dapat Karena untungnya siapa? ya? Harusnya, Kalau gitu harusnya. berkhianat. Nggak, Kalau bicara kita itu kan, mengkoreksi pengkhianatan ini, itu Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah banget dibolak-balik gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong, Keliru, berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, Yang karena gimana? Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh, gimana Pelaksanaan pelaksanaannya? gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksanaannya Udah tulisnya di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu luar Loh, biasa. baik. Pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. Begitu rendahnya partai-partai itu organisasi. Oke, Bapak-bapak. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum loyalis relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak bisa. batu tulis udah expire. Mengapa Ya, kepada Expired, dua puan nggak aja bisa? nih. Udah expire. Dari mana expire-nya? Ya udah Ini expired. catatan sejarah, kok Iya, expire? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang namanya expire. Jokowi yang mengubah Sejarah tidak pernah sejarah basi. Pak Wiyadi ini saya mau ke Pak Nggak ada Wiyadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wiyadi, Aja. jadi main membasikan sejarah.